welcome back to Soundcore Podcast. Tentunya masih bersama gue VJ Adev dan juga Raisa. Halo. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit Raisa ya tentang salah satu background Raisa nih di dunia musik. Nah, tadi juga kita udah nonton nih Raisa video klip dari Raisa, judulnya Tak Bisa Gantikannya. Nah, itu galau banget pasti kan? Tentang apa itu Raisa? Jadi Tak Bisa Gantikannya itu menceritakan POV dari seseorang yang punya suatu hubungan, tapi ternyata partnernya itu masih stuck sama masa lalunya. Aduh, gak bisa move on berarti gak bisa ya. move on, tapi udah berani untuk mulai hubungan baru. Nah, Biasanya yang salah siapa tuh? Yang salah partnernya itu, of course lah. Yang salah orang yang belum bisa move on tapi udah berani mulai hubungan baru. Oke, berarti sebenarnya harus sembuhin dulu baru bisa mulai. Oke, ini kisah pribadi atau gimana, Raisa? Lucunya ini adalah kisah temen aku, sebenarnya sahabat aku. Oke. Jadi waktu itu lagu ini tuh udah ada draftnya, karena lagu ini udah diciptakan oleh Mas Reza Husin, lagi dikasih ke aku. Di proses pembuatan lirik itu, karena liriknya dilempar ke aku disuruh ubah-ubah liriknya. Temen aku tuh habis curhat kalau misalnya partnernya ternyata masih kontekan sama mantannya. Aduh. Jadi aku sambil kayak abis dengerin dia curhat, aduh sorry banget, tapi gue mau nulis kisah lo lagi di lagu ini gitu. Kena itu nggak tuh hak cipta nggak tuh sama temennya ntar? Udah diurus. Oke, berarti tentang temannya. Nah, itu dari Raisa untuk metode sendiri untuk nyiptain lirik atau lagu itu gimana sih? Kayaknya jujur aku tipe orang yang lumayan melankolis ya. Kalau sekalinya udah kena gitu, jadi akan gampang banget buat aku nulis lirik kalau aku lagi gloomy banget. Cuma agak susah untuk nulis lagu galau untuk aku kalau lagi stabil justru. Berarti emang harus bener-bener ngerasain banget harus lagi ngerasain. Untungnya waktu itu teman aku emang lagi cerita, jadi kayak aku agak empati, jadinya berasa, terus aku bisa nulis gitu. Akhirnya terciptalah Tak Bisa Gantikannya. Oke, itu untuk proses recording sampai video klip. Itu udah video klip belum, Re? Udah kan? Nah, itu berapa lama prosesnya? Terus ada kejadian unik gak sih? Kejadian unik ya, prosesnya sebenarnya nggak begitu lama, 1 bulan dari lagu itu datang ke aku, terus kita workshop aku sama penciptanya, terus juga akhirnya kita bisa bawa ke studio rekaman, terus akhirnya selesai bisa syuting video klip 1,5 bulan lah. Kalau kejadian unik mungkin ini lagu pertama aku yang agak challenging sih secara key dan teknik nyanyi. Oke, ini lebih agak beda sama lagu-lagu aku sebelumnya. Karena di directnya juga sama Kabar Sena. Mungkin udah ada beberapa orang yang tahu Kabar Sena tuh kayak gimana. Emang dia keren banget. Jadi cerita uniknya ya itu challenge baru aja buat aku sih. Di lagu ini spesial banget ya. Oke. Tapi ini lagunya sendiri udah dibikin tour atau gimana promonya nih, Reza? Promonya so far kita masih ya datang ke digital platform, media, terus digital platform juga, terus kayak TikTok salah satu ya. TikTok salah satunya, dan alhamdulillahnya di TikTok juga yang pakai soundnya udah 4.000 orang. Wih, mantap. Iya, jadi kayak alhamdulillah rezeki bulan Ramadan. Karena mungkin karena nama aku Ramadhani ya. Bulan aku. Pas momennya berarti ya. Iya. Oke. Nah, itu dari pendengar ada respon-respon yang enggak ngenakin nggak, Re? Atau semuanya suka-suka aja nih? So far sih aku belum lihat ada yang terlalu ke hati ya. Mungkin kayak komen-komen, kenapa sih lagu galau lagi gitu. Kayak lagu happy dong, lagunya kemarin 3 udah galau, sekarang masih galau lagi gitu. Masukan berarti ya. Terlalu peduli ya. Emang dia request berarti kan. Jadi gak apa-apa. Tapi ada kepikiran Reza buat bikin lagu-lagu happy? Pengen banget, cuma nanti deh. Buat sekarang aku masih nyaman di lagu galau. Di lagu galau ya. Oke. Nah, kalau proses video klip, nah itu yang ngedirect siapa waktu itu? Waktu itu yang direct itu Kak Raka. Dia ada dia base di Surabaya dan kita berangkat ke Surabaya demi syuting sama Kak Raka. Selama pembuatan aman-aman aja sampai kelar akhir. Aman-aman aja dan seru banget lagi. Terus juga dari cerita Kak Raka dan tim juga banyak banget kasih input kayak
sekarang kan video klipnya udah tayang ya, udah bisa ditonton. Jadi kalau misalnya di lagu ini sebenarnya POV-nya dari perempuan, tapi di music video justru POV-nya dari cowoknya gitu. Dari cowok yang punya pacar, punya cewek, ternyata pacarnya masih belum bisa move on dari mantannya, yang ternyata sahabat mereka berdua juga gitu. Waduh. Jadi kayak harus nonton buat cowok-cowok, jadi nggak ngerasa ini kayak lagu cewek deh. Kok kamu masih diajak main. Iya. Tapi lihat ada banyak yang bilang juga kalau Raisa ini mirip sama BCL. Kesel nggak sih digituin atau ngerasa bangga nih disandingin sama, dimiripin sama BCL gitu, kelas BCL? BCL bangga sih kayaknya enggak ya, karena kan itu bukan achievement juga. Bukan achievement, ya. benar. Tapi seneng kayaknya nggak sedih juga deh, karena dimiripinnya sama BCL yang dia tuh cantik banget. Jadi kayak aku seneng aja sih. Udah banyak BCL yang bete. Banyak yang bilang berarti ya, Re? Iya banyak, lumayan. Terus sampai apa gitu nggak sih lama-lama kalau misalkan dia omong gitu? Enggak sih. Saking udah keseringannya jadi kayak oh iya oke, gitu. Nerima lah ya akhirnya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya masih bareng Raisa hanya di Soundcore Podcast.